Kesultanan Banjar adalah salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang terletak di Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar didirikan pada tahun 1520 Masehi dengan pusat pemerintahannya berada di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke Martapura. Kesultanan ini ketika pertama kali berdiri mendapat pengaruh dari berbagai kebudayaan, terutama kebudayaan suku Dayak. Pengaruh Islam sendiri datang dari Kesultanan Demak yang berbaur dengan suku Melayu dan Banjar. Kesultanan Banjar diketahui berasal dari kerajaan suku Dayak kuno yang bernama Kerajaan Nan Sarunai. Menurut para ahli, Kerajaan Nan Sarunai sudah ada sejak tahun 242 sebelum Masehi sampai dengan 226 sebelum Masehi. Kerajaan Nan Sarunai bertahan sangat lama di wilayah Kalimantan, hingga akhirnya runtuh pada abad ke-14 Masehi setelah diserang oleh Kerajaan Majapahit. Dalam Hikayat Banjar dijelaskan mengenai penyerangan tersebut, dan orang-orang Dayak menyebut keruntuhan Kerajaan Nan Sarunai itu sebagai Usak Jawa atau penyerangan oleh Kerajaan Jawa. Setelah Kerajaan Nan Sarunai runtuh, muncul kerajaan baru di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu Kerajaan Nagaradipa. Kerajaan ini mendapatkan pengaruh dari Kerajaan Majapahit sehingga bercorak Hindu. Kerajaan Nagaradipa memerintah dalam kurun waktu yang cukup singkat. Kekuasaan Kerajaan Nagaradipa terakhir pada masa pemerintahan Raden Sekar Sungsang yang lengser pada tahun 1448 Masehi karena permasalahan internal kerajaan. Setelah Kerajaan Nagaradipa runtuh, Raden Sekar Sungsang mendirikan sebuah pemerintahan baru bernama Kerajaan Nagaradah dan yang menjadi raja pertama dengan gelar Maharaja Sari Kaburangan. Pada masa pemerintahan Maharaja Pangeran Tumenggung, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Pangeran Samudra yang diyakini sebagai pewaris sah Kerajaan Nagaradah. Dalam penyerangan tersebut, Pangeran Samudra dibantu oleh orang-orang Melayu di tepian Sungai Barito. Setelah berhasil mengalahkan Maharaja Pangeran Tumenggung pada tahun 1526, Kerajaan Nagaradah pun hancur. Setelah itu, berdirilah Kesultanan Banjar yang bercorak Islam pertama kali di Kalimantan Selatan yang dipengaruhi Kesultanan Demak. Setelah diangkat menjadi raja pada 24 September 1526, Pangeran Samudra mendapat gelar Sultan Suryansah atau Sultan Suryanullah. Beliau lalu memilih Banjarmasin sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banjar. Wilayah Banjarmasin pun berubah menjadi bandar perdagangan rempah-rempah di Kalimantan. Belanda kemudian mengetahui bahwa wilayah Banjarmasin memiliki komoditi lada hitam yang bernilai tinggi di Eropa, sehingga mereka melakukan ekspedisi pertama ke Kesultanan Banjar bermaksud menjalin hubungan dagang. Namun, permintaan POC tersebut ditolak. Belanda kemudian mengirimkan ekspedisi keduanya pada tanggal 14 Februari 1606. Namun, kembali mendapatkan penolakan dari Kesultanan Banjar. Bahkan, ekspedisi kali ini diwarnai dengan pertempuran dengan masyarakat Banjar dan terakhir dengan tewasnya seluruh pasukan Belanda yang datang ke Banjarmasin. Mengetahui hal itu, Belanda mengirimkan ekspedisi yang ketiga pada tahun 1612. Kali ini, Belanda memperkuat pasukannya dengan 3 buah kapal perang. Akibat dari serbuan pasukan Belanda tersebut, Sultan Mutaim Billah memindahkan pusat pemerintahan Banjar ke wilayah Martapura. Kemudian muncul nama Pangeran Antasari sebagai penguasa Kesultanan Banjar
yang memimpin rakyat melawan Belanda. Peristiwa tersebut dikenal dengan Perang Banjar. Berlangsung dari tahun 1859 sampai dengan 1905, Pangeran Antasari dinobatkan sebagai Raja Banjar pada tahun 1859 di hadapan para suku Dayak dan penguasa-penguasa wilayah Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari mendapat gelar penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Namun, Pangeran Antasari hanya memimpin Kesultanan Banjar hingga tahun 1862. Pangeran Antasari dikabarkan meninggal dunia pada 11 Oktober 1862 akibat penyakit cacar. Pangeran Antasari kemudian digantikan oleh putranya, Muhammad Seman, yang memimpin Kesultanan Banjar cukup lama, hingga akhirnya wafat pada tahun 1905 ketika sedang melakukan pertempuran dengan Belanda di Sungai Manawing. Dengan wafatnya Muhammad Seman, maka berakhirlah kekuasaan Kesultanan Banjar. Belanda kemudian menghapuskan status Kesultanan Banjar, memasukkan seluruh bekas kekuasaannya ke dalam Residen Zoner on Oosterafdeling van Borneo di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 24 Juli 2010, Kesultanan Banjar yang sebelumnya telah dihapus oleh pemerintah Belanda sejak tahun 1905, maka dihidupkan kembali statusnya oleh pemerintah Indonesia, walaupun sudah tidak memiliki kekuasaan secara politik, tetapi menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Berakhirnya Kerajaan Nagara-Dipa menjadi Kerajaan Nagara-Daha terjadi pada masa pemerintahan Raden Sekar Sungsang atau Pangeran Maharaja Sari Kaburangan yang berkuasa sejak tahun 1448 Masehi. Tampilnya Maharaja Sari Kaburangan sebagai raja di Kerajaan Nagara-Daha merupakan peristiwa yang menandai pulihnya kembali hegemonis etnis suku Dayak Maanyan sebagai penguasa tanah leluhurnya sendiri, sama seperti yang berlaku pada masa Kerajaan Nan Sarunai dahulu. Di dalam tubuh Maharaja Sari Kaburangan memang mengalir darah Majapahit yang diwarisinya dari kakek buyutnya, yaitu Pangeran Suryanata, penguasa Kerajaan Nagara-Dipa pada kurun 1362-1358 Masehi. Namun, darah Majapahit itu sudah semakin memudar karena Maharaja Sari Kaburangan merupakan generasi keempat alias buyut. Era pemerintahan Maharaja Sari Kaburangan berakhir pada tahun 1486 Masehi. Selanjutnya, tahta tertinggi pemerintahan Kerajaan Nagara-Daha dilanjutkan oleh Raden Paksa yang kemudian menyandang gelar sebagai Maharaja Sukarama. Pada masa pemerintahan Raja kedua Kerajaan Nagara-Daha ini, tepatnya pada tahun 1511 Masehi, Kerajaan Nagara-Daha menerima kedatangan orang-orang Melayu dari Kesultanan Malaka. Orang-orang Melayu semenanjung tersebut melakukan migrasi massal seiring dengan takluknya Kesultanan Malaka oleh bangsa Portugis. Para imigran dari Malaka ini kemudian menetap di tepi kiri dan kanan Sungai Kuin atau di Muara Kuin, Banjarmasin, dan bergabung dengan suku bangsa Melayu lainnya. Pada akhir era pemerintahan Maharaja Sukarama, terjadi pertikaian di lingkungan internal Kerajaan Nagara-Daha. Permasalahan dimulai ketika pada tahun 1515 Masehi, Maharaja Sukarama mengeluarkan wasiat agar kelak kekuasaan tertinggi Kerajaan Nagara-Daha dilimpahkan kepada cucunya yang bernama Pangeran Samudra. Kebijakan ini mendapat tentangan dari ketiga putra Maharaja Sukarama,
yaitu Pangeran Arya Mangkubumi, Pangeran Tumanggung, dan Pangeran Bagalung. Benih-benih perpecahan mulai tumbuh di kalangan keluarga istana kerajaan Nagaradha. Ketika Maharaja Soekarama meninggal dunia pada tahun 1525 Masehi, atau 10 tahun setelah dikeluarkannya wasiat yang menunjuk Pangeran Samudra atau cucu Maharaja sebagai calon raja, terjadilah perselisihan di antara keturunan Maharaja Soekarama. Putra sulung Maharaja Soekarama, yaitu Pangeran Arya Mangkubumi, yang merasa dilangkahi oleh keponakannya sendiri, merasa tidak terima dan kemudian merebut tahta kerajaan Nagaradha yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Pangeran Samudra yang masih berusia belia diungsikan ke hilir sungai Barito, tepatnya di Muara Kuin. Pangeran Samudra mendapat perlindungan dari beberapa kelompok suku bangsa yang bermukim di Muara Kuin, terutama oleh komunitas orang-orang Melayu. Oleh orang-orang Dayak Maanyan, kampung orang-orang Melayu di Muara Kuin itu disebut dengan nama Banjar Uluh Masih, yang berarti kampungnya orang Melayu, dengan pemimpinnya yang bernama Patih Masih. Banjar Uluh Masih lambat laun disingkat menjadi Bandar Masih, hingga akhirnya menjadi Banjarmasin hingga sekarang. Namun pada tahun 1525 Masehi itu, Maharaja Arya Pangeran Mangkubumi tewas dibunuh. Setelah Arya Pangeran Mangkubumi meninggal dunia, Pangeran Tumanggung menobatkan dirinya sebagai raja kerajaan Nagaradha yang baru. Sementara itu, Pangeran Samudra, pewaris tahta kerajaan Nagaradha yang sah, semakin mendapat tempat di kalangan orang-orang Melayu yang bermukim di Muara Kuin atau Banjarmasin. Dalam pelarian politiknya, Pangeran Samudra melihat bahwa Banjarmasin merupakan kekuatan potensial untuk mengadakan perlawanan terhadap kerajaan Nagaradha. Potensi Banjarmasin untuk menentang kekuatan pusat akhirnya mendapat pengakuan ketika Pangeran Samudra diangkat menjadi pemimpin oleh kelompok Melayu di daerah itu. Pengangkatan Pangeran Samudra sebagai pemimpin di Banjarmasin melambangkan terbentuknya kekuatan politik tandingan, perpaduan kultural, dan kelak merupakan cikal bakal bagi kelahiran orang Banjar dan Kesultanan Banjar. Terbentuknya kekuatan politik baru di Banjarmasin bagi Pangeran Samudra merupakan kekuatan tandingan untuk memperoleh haknya sebagai calon raja yang sah di kerajaan Nagaradha. Sedangkan bagi kelompok Melayu, independensi mereka di Banjarmasin menjadi bentuk perlawanan untuk tidak membayar pajak kepada kerajaan Nagaradha. Konflik terjadi kemudian adalah perang saudara yang melibatkan kubu Pangeran Tumanggung dengan pihak Raden Samudra. Perang saudara antara keponakan dengan paman ini memakan korban jiwa yang cukup besar. Untuk melawan pasukan kerajaan Nagaradha yang lebih kuat, Raden Samudra meminta bantuan ke Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang menggantikan kekuasaan kerajaan Majapahit, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono menyanggupi permintaan Pangeran Samudra dengan syarat Pangeran Samudra harus menggunakan hukum agama Islam di kerajaan jika ia berhasil memenangkan perang saudara itu. Pada tahun 1526 Masehi, Pangeran Samudra berhasil mengalahkan Pangeran Tumanggung dan resmi menjadi penguasa tunggal di bekas wilayah kerajaan Nagaradha. Kemenangan Raden Samudra menandai berakhirnya riwayat kerajaan Nagaradha sekaligus menjadi awal dari berdirinya Kesultanan Banjar yang bercorak Islam. Setelah mengalahkan kerajaan Nagaradha, Pangeran Samudra dinobatkan dirinya sebagai pemimpin Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suryansah sejak tanggal 25 September 1526 Masehi.